warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Nurulaya dari kelas 12 IPA 2. Di sini aku membahas tentang sejarah tentang Bandung Lautan Api. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau menulis disclaimer dulu kalau semua kisah yang aku bawakan ini aku rangkum dari berbagai sumber ya. Ada yang aku tonton dari video dokumenter Indonesia dalam peristiwa di YouTube TV News. Ada juga yang aku ambil dari beberapa artikel website yang Kemdikbud. Di sini aku mau membantu kalian yang lagi malas baca atau malas cari tahu tentang sejarah. Nah, sebelumnya aku minta maaf kalau ada informasi yang kurang lengkap atau kalian bisa cari informasinya di website sendiri ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita masuk aja ke ceritanya. Nonton sampai habis ya. Bye-bye. Nah, jadi apabila kita tarik ke belakang, kisah kedatangan sekutu Indonesia pada tahun 1945 tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua kan. Nah, seperti yang kita tahu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 di akhir Perang Dunia Kedua, masih ingatkan kalian kalau misalkan Jepang kan menyerah tanpa bersyarat kepada sekutu tuh setelah mengalami kehancuran besar-besaran. Pasti kejadian pengobaman kota Hiroshima Nagasaki ya kan. Nah, sesuai dengan perjanjian Potsdam ya, kekalahan Jepang tersebut membuat sekutu pun bertanggung jawab nih atas wilayah Indonesia yang semula menjadi jajahan Jepang. Jadi kekuasaan Jepang di Indonesia itu walaupun mereka udah balik ke kampungnya, nanti akan diambil alih lagi sama sekutu. Nah, tapi proses pengalihan kekuasaan itu tentunya membutuhkan waktu, gak bisa untuk dilakukan pada saat itu juga. Pada saat si Jepang cabut, nah sekutu langsung masuk, gak bisa butuh waktu. Nah, ketika Jepang itu udah gak punya hak lagi nih untuk menguasai Indonesia, sementara sekutu juga belum tiba untuk mengambil alih kekuasaan secara otomatis, Indonesia mengalami macam fase vacuum of power itu, atau kekosongan kekuasaan. Nah, di momen itulah dengan cerdas dan berani para pahlawan kemerdekaan kita barulah itu memanfaatkan situasi tersebut. Segera memproklamasikan kemerdekaan, barulah secara singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia pun akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi oleh Presiden Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 46 di Jakarta. Nah, tapi di gerakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata tidak serta-merta langsung membuat bangsa kita ini langsung bebas dari cengkraman penjajahan. Tidak dapat pada saat itu masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan masih ingin menguasai bangsa ini kembali. Salah satunya adalah siapa ya? Sekutu itu kayak yang aku bilang tadi, setelah Jepang kalah, mereka rencananya itu sekutu itulah yang akan mau ambil alih kekuasaan Indonesia. Nah, menanggapi hal tersebut, Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara atau South Asia Command yang disingkat SAEC langsung ditugaskan satuan khusus mereka untuk datang ke Indonesia. Nah, satuan khusus tersebut bernama Elite Forces Neutralized East Indies atau AFNEW, yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, seorang militer kebangsaan Inggris, yang mendaratlah itu mereka di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dengan menggunakan kapal Cumberland. Nah, gak lama kemudian rombongan sekutu lainnya barulah datang menyusul ke Indonesia dan mendarat di beberapa kota tua berbeda. Salah satu tujuan mereka adalah di mana kota Bandung. Macam gak boleh ada celah ini harus kita ambil lagi di Indonesia kayak kita itu loh. Nah,
kedatangan pasukan sekutu Inggris di Bandung pada 12 Oktober tahun 1945 tersebut dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Brigadir Jenderal McDonald. Nah, pasukan tersebut datang dengan membawa tugas penting, yaitu mengulangkan tentara Jepang dan juga membebaskan warga Belanda yang memang menjadi tawanan Jepang selama di Bandung itu. Mereka pun menempati bangunan-bangunan besar untuk menjadikan markas mereka. Dua di antara bangunan-bangunan bersaing itu adalah Hotel Savoy Uman dan juga Hotel Pringeria. Awalnya kedatangan sekutu tersebut disambut dengan netralnya oleh masyarakat karena mereka mengira kedatangan sekutu saat itu adalah untuk membawa perdamaian, tapi secara diam-diam kedatangan mereka ini ternyata telah dibocongi oleh pemerintah sipil Belanda yang bernama Nederland Civil Administration atau NIKH. Ini sering bikin masalah. Mereka ini selalu melakukan provokasi dan mengganggu ketertiban massa, ditambah dengan fakta kalau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, tentu hal itu langsung membuat mereka macam gak terima lagi. Akibatnya apa? Di momen tersebut orang-orang pun mulai curiga nih, jangan-jangan Belanda ini ikut datang ke Indonesia nih untuk mengembalikan Indonesia ke dalam administrasi mereka nih. Atau dengan kata lain, Belanda ingin kembali menjajah dan juga menguasai Indonesia. Akhirnya, tanpa menunggu waktu yang lama, kedatangan si NKRI itu pun langsung membuat situasi di sana langsung memanas. Kondisi menjadi semakin gawat ketika orang-orang Belanda yang semula menjadi tawanan Jepang ini dan akhirnya dibebaskan, itu ternyata malah dibekali dengan persenjataan otomatis. Banyaklah dari mereka yang bikin ulah lagi kan. Nah, mereka sering tuh melakukan tindakan yang memang mengganggu keamanan hingga menimbulkan pemberontakan, bukan perontakan biasa. Perontakan persenjataan dengan para pejuang Indonesia yang disitu tuh para pejuang Indonesia yang geram dengan ulah Belanda itu. Akhirnya ya mereka juga melakukan tindakan tegas. Mereka sama sekali tidak gentar untuk melakukan perlawanan. Puncaknya ini pada malam hari di tanggal 24 November tahun 1945, ketika orang-orang sudah mulai tertidur lelap. Pada saat itu para pejuang Indonesia dengan berani menyerang dua hotel Savoy Uman sama Hotel Freezer, tempat markas militer sekutu itu diserang sama mereka. Sebuah pertempuran yang sangat sengit pun seketika pecah malam itu. Jadi, sekian pembahasan saya tentang sejarah Bandung Lautan Api. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.